Kehangatan sinar matahari, udara pagi yang sejuk, suara air gemericik, dan suara burung-burung berkicauan menambah keasrian lingkungan tersebut. Tetapi di pagi cerah itu, ternyata berbanding terbalik dengan ibu dan ketiga anaknya. Kesedihan dan kebingungan terlihat di wajah Mama Lince ini. Wajah bingung dan pucat, berpikir keras bagaimana caranya dia untuk menghidupi ketiga anaknya yang sedang kelaparan. Sedangkan suaminya yang pergi cukup lama tidak juga kembali pulang dan memberikan kabar berita kepadanya. Aduh, saya bingung ini. Saya tidak tahu harus bagaimana. Sebab suami tidak pulang-pulang, ketiga anak saya suka kelaparan ini. Apa yang harus saya lakukan? Tidak jauh dari tempat Mama Lince berada, terlihatlah sepasang suami istri sedang melintas di tempat itu. Mereka merupakan saudara ipar dari Mama Lince yang sedang berjalan menuju kebun milik mereka. Beberapa hari lagi panen akan segera tiba. Mereka sangat senang sekali karena kerja keras mereka akan segera mereka tua. Pace, lihat kita ke kebun ini. Sebentar lagi kita bisa panen. Lihat ini, segar-segar dan bagus-bagus semua. Iya betul, kita berhasil panen tahun ini Pace. Mari kita pulang, kita mau sayur-sayurnya untuk kita. Wah. Aplaus yang meriah untuk tampilan dari budaya Lapago. Setelah kedua saudara iparnya pulang kembali ke rumah, tanpa berpikir panjang, Mama Lince segera masuk ke kebun milik saudara iparnya. Ia mengambil hasil kebun milik saudara iparnya tanpa izin dan dibawa pulang untuk diberikan kepada ketiga anaknya. Ternyata hal ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Mama Lince sebelum hari panen tiba. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang gembira, kedua saudara ipar Mama Lince kembali ke kebun milik mereka untuk panen. Tetapi betapa terkejutnya mereka. Ternyata ada yang masuk kebun mereka dan mencabuti, mengambil hasil kebun milik mereka tanpa izin. Pace, kita suruh gini. Siapa yang sudah curi kita ke hasil kebun? Saya tidak terima. Betul, Mace. Saya juga telah terima. Kalau begitu, Mace, mari kita segera pergi ke pihak yang berbagi. Kita lapor. Kita sudah kehilangan hasil kebun ini. Biar polisi yang tangani dan temukan pencurinya.
Bapak dan Ibu, ada yang saya bisa bantu? Selamat pagi Bapak Polisi. Kami mau buat laporan kalau hasil kebun milik kami hilang, ada yang curi. Tolongkah Bapak Polisi bantu kami dengan selidiki siapa yang ambil kita hasil kebun tanpa izin ini. Siap, saya segera selidiki. Nanti saya segera datang untuk menuju tempat lokasinya. Bapak dan Ibu pulang saja dengan tenang. Besok saya singgah di kampung Bapak dan Ibu. Wah Pak Polisi, wah. Setelah laporan pencurian diterima, ternyata pihak berwajib atau kepolisian segera mengusut kasus tersebut dan pergi ke kampung tempat Mama Lince dan saudara iparnya berada. Pertama-tama, Pak Polisi segera menuju rumah tempat tinggal kepala suku atau ketua adat di kampung tersebut tinggal. Selamat siang, adik. Selamat siang Bapak Polisi, ada yang bisa saya bantu kan? Saya mau bertemu dengan Bapak Kepala Suku di kampung ini. Oh itu sapu Bapak, tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu. Bapak, ada Pak Polisi nih mau ketemu dengan Bapak. Selamat siang, Bapak Polisi. Saya senang bertemu dengan Bapak. Kira-kira ada keperluan apakah Bapak Polisi datang jauh-jauh ke suatu kampung ini? Begini Bapak Kepala Suku, saya mau sampaikan bahwa ada masyarakat di sini, yaitu suami dan istri, yang melaporkan bahwa mereka kehilangan hasil kebun milik mereka. Katanya ada pencurian yang masuk kebun mereka. Pencuri di sapu kampung? Saya selama ini sebagai kepala suku di sini semua aman-aman saja. Karena saya pun masyarakat tahu dan menghormati hukum adat di kampung ini. Kalau begitu, biar saya yang turun tangan dan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan hukum adat yang berlaku di kampung ini. Biar Bapak Polisi pulang saja ke kota. Saya sebagai kepala suku menjamin dan bertanggung jawab masalah ini selesai. Tidak beberapa lama, ternyata diketahuilah bahwa Mama Lince yang telah mengambil hasil kebun milik saudara iparnya tanpa izin. Dengan kebijaksanaan hati, kepala suku segera mendatangi Mama Lince dan memberikan pendekatan. Jadi betulkah Mama Lince yang sudah mengambil hasil kebun saudara iparmu tanpa izin dari mereka? Iya betul, saya suami tanpa izin Bapak Kepala Suku. Karena saya dan ketiga anak saya ini suka kelaparan. Bagaimana sapu pace ini tidak pulang-pulang. Tidak ada yang kasih kami makan. Saya tidak punya kebun dan juga tidak bekerja. Saya sangat menyesal Bapak Kepala Suku. Saya minta maaf, saya tidak akan mencuri lagi. Oleh karena itu, sebagai kepala suku yang menjunjung tinggi hukum adat di kampung ini, maka sesuai hukum adat yang diwariskan oleh leluhur kita untuk ditaati dan dihormati, saya sebagai kepala suku memberikan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku untuk Mama Lince karena mencuri di kampung ini dilarang keras. Oleh karena itu, sanksinya adalah Mama Lince harus bekerja di kebun milik saudara iparmu sampai suamimu pulang kembali ke kampung ini. Dengan bekerja di kebun milik saudara ipar, maka Mama Lince dan ketiga
anak pasti tidak akan kelaparan lagi. Bagaimana? Semuanya setuju dan sepakat? Berikan aplaus untuk tampilan dari budaya Lapago. Demikianlah akhirnya kesepakatan dibuat berdasarkan hukum adat yang harus dijalankan oleh Mama Linci. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Begitulah prinsip dari hukum adat yang memang sudah diwariskan oleh leluhur mereka turun-temurun di kampung Bali di pedalaman Papua. Mereka sebagai masyarakat sampai saat ini memegang teguh dan menghormati hukum adat sebagai prinsip untuk hidup bermasyarakat yang baik, aman, dan damai.